selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita memulai tentang penjelasan mengenai kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Ende, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefina Gae. Peran saya di sini sebagai pewawancara 1. Perkenalkan, nama saya Yosefa Donatrix Beauty. Peran saya di sini sebagai pewawancara 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Andreas Lukisina. Peran saya sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama lengkap saya Laurentius Yusdanus Amkewetogi. Peran saya di sini sebagai narasumber 2. Baik, sekarang kita akan membahas esai mengenai minyak goreng kelapa sebagai pengganti minyak sawit untuk ketahanan pangan di Ende. Mungkinkah? Saya dan teman saya akan memberi pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber 1 dan narasumber 2. Oke kakak, kita sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, seperti apakah kondisi minyak goreng sawit di Kabupaten Ende sekarang ini? Oke, baik, saya akan menjawab. Kondisi minyak goreng yang sulit untuk menyebabkan banyak masyarakat yang berburu minyak goreng di berbagai tempat, mulai dari Alfamart, pasar, dan wilayah untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sangat terjangkau. Oke. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan minyak goreng kelapa? Oke, baik, saya akan menjawab. Menurut Tanah Saleh, minyak goreng kelapa adalah produk olahan asli yang terbuat dari daging kelapa segar yang diolah pada suhu rendah atau tempat melalui pemanasan, sehingga kandungan yang penting dalam minyak tetap dapat dipertahankan. Baik, sekarang ini kakak kita lanjut nomor 3. Bagaimana cara proses pembuatan minyak kelapa? Oke, baik. Berikut cara membuat minyak kelapa melalui proses pemanasan menurut sehat.com. Yang pertama, parut daging kelapa dan peras santannya, atau bisa juga diberikan air sedikit agar santan keluar lebih banyak. Yang kedua, masak santan dengan api kecil selama 2-3 jam. Pastikan santan tidak hangus dan sekali menguduknya. Yang ketiga, setelah santan berubah menjadi kecoklatan dan lebih kental, minyak kelapa mulai muncul di atas santan tersebut. Yang keempat, matikan api dan diamkan di suhu ruang. Yang kelima, setelah tidak panas, sendok minyak untuk dituang ke wadah yang telah dilapisi kain bersih untuk memisahkan minyak dan santan. Yang keenam, minyak kelapa siap digunakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa persamaan dan perbedaan antara minyak goreng kelapa dan minyak goreng sawit? Oke, baik. Persamaan minyak kelapa dan minyak sawit, yaitu persamaan minyak goreng sawit dan minyak goreng kelapa. Minyak kelapa dan minyak sawit sama-sama bisa digunakan untuk menggoreng. Perbedaan minyak sawit dan minyak kelapa biasanya dilihat dari segi warna, pemakaian, rasa, dan proses pembuatannya. Dilansir dari Komsianis, dilihat dari warna pemakaian minyak sawit lebih tidak ekonomis, cepat merubah warna menjadi hitam. Setelah dipakai 1-2 kali akan menjadi jelantan daripada minyak kelapa tradisional yang melebihi pemakaian minyak sawit alias tidak cepat menjadi hitam. Dilihat dari segi rasa, minyak sawit memiliki rasa yang manis, sedangkan minyak kelapa memiliki rasa yang berbeda, tergantung pada jenisnya. Dari proses pembuatan minyak kelapa sawit dengan penyulingan dari biji kelapa sawit untuk menghasilkan larutan berwarna orange dan berminyak, sedangkan minyak kelapa dihasilkan dari daging buah kelapa yang disuling lalu diambil minyaknya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa saja peran minyak goreng kelapa dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kota ini? Baik, langsung saja saya menjawab. Berikut ini manfaat minyak goreng kelapa untuk memasak.
Yang pertama, meningkatkan energi minyak kelapa memiliki kandungan minyak jenuh. Namun penelitian membuktikan lemak jenuh dalam minyak kelapa cenderung tidak berbahaya. Kedua, menjaga gula darah. Struktur unik minyak kelapa yang berantai medium membuatnya beraksi seperti glukosa yang memberi makan tubuh di tingkat seluler. Hal ini meningkatkan metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, dapat dimasak dalam suhu tinggi. Minyak kelapa tidak rusak dimasak dalam suhu tinggi. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk membuat gorengan lebih aman dan juga tidak mudah berasap di suhu tinggi sehingga tidak teroksidasi dengan mudah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sejak kapan masyarakat Kota Ende mengenal minyak goreng kelapa? Baik, langsung saja saya menjawab ya. Kelapa telah digunakan oleh nenek moyang kita sejak dulu dan diteruskan pada generasi-generasi sekarang ini. Masyarakat Kota Ende menggunakan kelapa sebagai minyak serbaguna. Hampir semua masyarakat Kota Ende dulu tahu cara untuk menghasilkan minyak kelapa. Seperti di Kabupaten Ende, khususnya di Polo Are. Di sana ada kumpulan ibu-ibu yang membuat minyak kelapa dengan proses pengolahan secara tradisional. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya pelestarian yang harus dilakukan masyarakat Kota Ende agar minyak kelapa tidak hilang? Baik, langsung saja saya menjawab. Pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Kota Ende dilakukan dengan mendukung pembelajaran tentang kebudayaan Indonesia dan kesadaran dari diri sendiri tentang pelestarian produk yang ramah lingkungan dan berkhasiat harus tetap dijaga seperti minyak goreng kelapa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana kesimpulan akhir dari esai minyak goreng kelapa sebagai pengganti minyak sawit untuk ketahanan pangan di Ende? Mungkin Baik, langsung saja saya menjawab. Dari kesimpulan dari kami, yaitu mengenai judul esai minyak goreng kelapa sebagai pengganti minyak sawit untuk ketahanan pangan di Ende adalah minyak goreng kelapa belum bisa menggantikan minyak goreng sawit di tengah kelangkaan yang terjadi pada saat ini karena penggunaan minyak goreng di masyarakat Kota Ende tergolong cukup besar dan produksi minyak kelapa di pasaran tidak banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Ende. Jadi menurut saya minyak goreng kelapa belum bisa menggantikan minyak goreng sawit untuk keperluan sehari-hari seperti memasak dan lain-lain. Oleh karena itu minyak goreng sawit masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota ini. Sekian dan terima kasih.